Jumpa lagi bersama saya Dr. Chris Rohi dalam Blue Campus Channel, channel politik yang penuh kritik dengan perspektif yang edukatif agar kita semakin bijak dalam berpijak. Kali ini saya akan berbicara tentang Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang sekarang ini berada di top survei untuk calon presiden di 2024 yang akan datang. Nah, saya mengangkat tema jangan manfaatkan kesetiaan Ganjar untuk akhirnya memasungnya. Nah, tentu tema ini saya arahkan kepada PDI Perjuangan, partai yang menaungi Ganjar Pranowo sebagai kader PDIP selama ini. Saya mengarahkan ke sana karena memang jelas PDIP ini adalah partai besar yang punya banyak kader, termasuk Ganjar Pranowo yang sekarang berada di top survei calon presiden 2024 yang akan datang. Tapi sebelum saya membahas lebih detail tentang tema tersebut, saya akan menyampaikan dulu beberapa fakta sehingga kita bisa berbicara lebih jelas, lebih terarah dan punya data yang jelas. Yang pertama adalah Ganjar Pranowo memang merupakan kader yang loyal, kader PDIP yang loyal. Ya, terbukti dia sudah sejak muda merupakan kader PDIP dan sangat sulit untuk membuat Ganjar Pranowo bukan PDIP. Nah, itu faktanya. Yang kedua, Ganjar mencapai urutan pertama survei elektabilitas calon presiden 2024. Ini fakta hasil survei beberapa lembaga survei yang ternama atau yang terpercaya di Indonesia ini. Yang ketiga, PDI Perjuangan belum menentukan bakal calon presiden di pemilu 2024 yang akan datang. Dan yang keempat, PDIP berpotensi mencalonkan Puan Maharani sebagai calon presiden dari PDIP. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ada 3 kubu yang sudah terbentuk di mana capresnya bukan Ganjar. Oke, kita akan bahas satu persatu. Memang tema ini saya arahkan kepada PDI Perjuangan karena memang faktanya PDI Perjuangan belum mencalonkan, belum mengusung atau belum ada gelagat untuk mencalonkan siapa atau belum ada nama yang mengerucut untuk dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Sementara partai-partai lain sudah gerilya, sudah bergerak, sudah menyusun strategi, sudah menyusun koalisi dengan beberapa partai. Kita sebut saja yang pertama koalisi KIB, di mana di situ ada Golkar, PAN dan P3. Ini akan mengusung Erlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar yang juga adalah ketua umum Partai Golkar. Berarti sudah ada 3 partai yang masuk dalam kubu yang pertama. Kubu yang kedua kemungkinan besar adalah Gerindra yang sudah pasti mencalonkan Pak Prabowo. Gerindra kemungkinan akan berkoalisi dengan PKS. Ya. Nah, itu kubu yang kedua. Kubu yang ketiga adalah Nasdem yang akan berkoalisi dengan Demokrat, ya. Atau dengan PKB, atau bisa juga tukeran Gerindra dengan PKB, PKS yang ke kubunya Nasdem. Jadi ini masih dinamis. Tapi paling tidak dari kubunya Nasdem sudah mencalonkan, sudah mendeklarasikan Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden mereka. Artinya dari ketiga kubu ini sudah jelas nama-nama calonnya. Kubu pertama tadi ada Erlangga Hartarto, kubu yang kedua ada Pak Prabowo, dan kubu yang ketiga ada Anies Baswedan. Nah, tinggallah sekarang PDI Perjuangan sendiri. Tapi memang PDI Perjuangan secara perolehan suara dia memang bisa mencalonkan calon sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain karena dia sudah melampaui 20% ya kursi di DPR. Artinya dia bisa mencalonkan calon presiden sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, yang menarik di sini adalah alasan PDIP belum mencalonkan atau belum mengusung siapa yang bakal menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Sementara kita tahu PDI Perjuangan ini punya kader yang banyak, kader melimpah, yang potensi, yang punya prestasi yang bagus. Sebut saja Pak Ganjar Pranowo sekarang ini. Kemudian ada
Bu Risma yang juga sukses sebagai wali kota di Surabaya dan sekarang menjadi Menteri Sosial. Ada Puan Maharani juga yang juga adalah ketua DPR yang prestasinya nggak main-main. Nah, tapi ironisnya dengan surplusnya atau dengan banyaknya kader PDI Perjuangan yang bagus-bagus yang memiliki elektabilitas seperti Ganjar, tapi PDI Perjuangan sepertinya gamang untuk mencalonkan siapa. Ini menurut saya karena memang ada pembelahan secara internal ya, pembelahan yang juga tidak terlalu besar, istilahnya tidak berdampak luas, tapi pembelahan itu terjadi di dalam kubu PDI Perjuangan sendiri terkait kubunya Puan Maharani dan kubunya Ganjar Pranowo. Nah, ini menarik, ini yang membuat PDI Perjuangan gamang untuk menentukan siapa calon presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan sendiri. Sementara Ganjar sudah terus didukung oleh rakyat, fakta sosialnya di mana rakyat memberikan dukungan kuat terhadap Ganjar Pranowo terbukti. Ganjar sekarang menduduki peringkat teratas calon elektabilitas calon presiden 2024. Sementara Puan Maharani sangat jauh surveinya, ya cuma berada di 1% atau lebih ya. Tapi sebagian besar elit partai PDI Perjuangan ini ingin mendorong Ibu Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden. Mengingat Puan Maharani adalah darah atau terah Soekarno yang mungkin kali ini Bu Megawati juga ingin mendorong atau ingin keluarga Bung Karno kembali memimpin negara ini seperti zaman Bu Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan menjadi presiden. Nah, pergolakan inilah yang sedang terjadi di PDI Perjuangan sehingga memakan waktu yang panjang untuk memutuskan siapa yang akan dicalonkan dari PDI Perjuangan. Nah, lebih parah lagi ketika sistem di PDI Perjuangan sendiri mensyaratkan semua keputusan atau khusus untuk keputusan calon presiden ini diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Sementara kegamangan itu ada di dalam diri Bu Mega sendiri. Sebenarnya Bu Mega ini butuh masukan, butuh inputan ya yang baik, yang bervariasi sehingga dia bisa mempertimbangkan hal-hal lain selain mendorong anaknya sendiri atau Ibu Puan Maharani untuk menjadi calon presiden. Karena Ibu Megawati perlu mempertimbangkan banyak hal termasuk keinginan rakyat. Ya, lagi-lagi ini keinginan rakyat. Dulu ketika Pak Jokowi dicalonkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, itu juga merupakan keinginan rakyat yang diwakili atau yang direpresentasikan melalui hasil survei. Ya, artinya lagi-lagi hasil survei ini bisa menentukan keputusan Ibu Megawati. Kita sih berharap Ibu Megawati lebih berpikir arif dan bijaksana melihat realitas sosial bahwa rakyat menginginkan Ganjar Pranowo untuk dicalonkan menjadi presiden dari PDI Perjuangan, sehingga kelanjutan daripada pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini yang menurut saya hanya cocok dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo karena sama-sama dari PDI Perjuangan, kemudian dia juga punya etos kerja dan style kepemimpinannya mirip sekali dengan Pak Jokowi. Sehingga apa yang dikerjakan Pak Jokowi sangat mudah untuk dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo. Itu fakta. Itu adalah juga merupakan pandangan saya. Nah, yang jadi persoalan berkaitan dengan tema ini adalah tarik ulurnya PDI Perjuangan untuk mencalonkan siapa dari kubu PDI Perjuangan sendiri untuk calon presiden 2024 nanti. Ini akan membuat persoalan baru. Kenapa menjadi persoalan baru? Ketika tiga kubu tadi yang saya sebutkan tadi itu sudah memiliki calon dan mereka sudah mendeklarasikan calon mereka nanti, sementara PDI Perjuangan belum memutuskan apa-apa, dan pada akhirnya jika PDI Perjuangan menentukan Puan Maharani sebagai calon presiden, menurut saya ini sangat jahat. Karena apa? Karena Ganjar Pranowo ini ditahan atau digantung sedemikian rupa begitu lamanya dengan harapan rakyat yang begitu besar kepada dia untuk dicalonkan oleh PDI Perjuangan, tapi akhirnya Ganjar Pranowo tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan, artinya kesetiaan Ganjar Pranowo selama ini terhadap PDI Perjuangan
tidak sama sekali dipandang oleh PDI Perjuangan. Ditambah lagi dengan keinginan rakyat melalui hasil survei ini. Nah, dan ditambah lagi, akhirnya Ganjar tidak punya peluang sedikit pun untuk maju sebagai calon presiden, even itu dari partai lain. Karena partai lain sudah memiliki calonnya masing-masing. Mereka sudah berkoalisi, sudah mendeklarasikan calon mereka masing-masing. Syukur-syukur ya, dari KIB ini akan menunggu sampai PDI Perjuangan menentukan calon. Ya, syukur-syukur. Ini harapan kita. Tapi kalau semua kubu sudah mencalonkan, praktis Ganjar sudah tidak punya lagi harapan untuk di-guide atau direkrut oleh kubu yang lain ini. Seperti itu. Entah itu di Prabowo ataupun di KIB. Tapi lebih condongnya di KIB karena di kubunya Nasdem sudah ada Anies Baswedan. Di kubunya Pak Prabowo atau Gerindra sudah ada Prabowo calon presidennya. Ya, yang paling berpotensi untuk Ganjarnya sebagai calon presiden itu adalah di KIB. Itu pun kalau Pak Erlangga Hartarto mau menjadi cawapresnya. Tapi saya rasa ini bisa dinegosiasikan, apalagi kalau ada influence atau pengaruh daripada Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, ini yang menarik dalam dinamika politik menjelang Pilpres 2024 yang akan datang. Tapi saya kembali lagi kepada PDI Perjuangan. Ya, kita sebagai rakyat biasa hanya berharap. Kita menghargai dinamika yang terjadi di PDI Perjuangan. Kita juga menghargai tidak mudah menentukan calon presiden. Benar-benar harus menentukan calon presiden yang memenuhi setiap kriteria yang diinginkan oleh PDI Perjuangan dan juga rakyat. Karena saat ini PDI Perjuangan adalah partai dengan perolehan suara terbanyak. Artinya harapan rakyat ada di pundaknya PDIP untuk menentukan calon yang tepat, yang merupakan keinginan atau hati nurani rakyat. Jadi kita sebagai masyarakat hanya berharap PDI Perjuangan menentukan yang terbaik. Yang terbaik yang kita inginkan adalah yang diharapkan rakyat untuk dipilih, untuk maju dalam panggung politik 2024 yang akan datang. Jadi permohonan kami kepada PDI Perjuangan tolong dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya, karena yang diutamakan harusnya adalah keinginan rakyat. Dan keinginan rakyat itu sudah direpresentasikan melalui hasil survei. Semoga PDI Perjuangan kembali mengulang memori mereka mencalonkan Pak Jokowi melalui hasil survei. Artinya hasil survei pada saat Pak Jokowi terpilih itu juga merupakan keinginan rakyat. Nah, hasil survei ini juga berbicara kepada PDI Perjuangan bahwa rakyat menginginkan Ganjar Pranowo untuk jadi calon presiden dari partai PDIP di pemilu 2024 yang akan datang. Sehingga kita punya wakil, kita punya jagoan yang bisa kita andalkan di Pilpres 2024 yang akan datang. Semoga PDI Perjuangan memutuskan secara bijak dan mengutamakan kepentingan rakyat. Politik adalah seni mencari masalah, memecahkannya, dan menemukan solusi. Dan meskipun politik bisa mengendalikan pikiranmu, tapi jangan biarkan hati nuranimu dikuasai oleh kepentingan politik.